Halo, jumpa lagi dengan Unik Channel. Kali ini saya akan memijat seseorang. Bagaimanakah prosesnya? Silakan simak video ini dan jangan lupa dukung terus untuk kemajuan channel ini. Selamat menyaksikan. Langkah pertama, dalam posisi tengkurap. Kaki kiri kita oles dengan minyak, kemudian kita pijat dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang sehingga didapatkan kaki yang lemes. Tujuan dari terapi pijat urat ini adalah melemaskan seluruh organ tubuh, kemudian memperlancar peredaran darah dan hormon. Selanjutnya itu merupakan stimulasi saraf serta yang tak kalah pentingnya adalah membuang atau mengusir asam laktat yang terdapat di dalam tubuh. Selain itu, sistem terapi pijat urat ini juga bisa memberikan nutrisi pada kulit serta sebagai upaya membersihkan kotoran yang terdapat pada kulit sehingga kulit akan menjadi bersih. Caranya seperti yang Anda lihat pada video kali ini. Kaki kita pijat dari bawah sampai ke atas secara berulang-ulang. Kemudian setelah itu kaki kita lipat 90 derajat dan kita pijat lagi. Hal ini bertujuan untuk mengintensifkan pijatan sehingga bisa dipastikan bahwa pijatan ini merata dan tidak ada yang terlewatkan. Kemudian setelah itu telapak kaki kita berikan pijatan refleksi. Caranya pada titik-titik tertentu pada telapak kaki itu kita pijat-pijat dengan jari-jari kita sehingga akan menstimulasi saraf. Dan selanjutnya jari-jari kaki kita pijat sambil kita tekan-tekan, dan sela-sela jari juga kita berikan pijatan. Kemudian setelah itu kaki kiri kita lipat dan kita berikan treatment pada daerah pantat sehingga pantat menjadi rileks, tidak kaku dan sakit atau kemeng-kemeng nanti bisa hilang. Setelah itu kita lanjut pada kaki kanan. Caranya sama, kaki kanan kita oles dengan minyak, kemudian kita pijat dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang. Yang perlu diperhatikan bahwa minyak ini harus cukup sehingga bisa menghindari memar yang terdapat pada permukaan kulit sehingga memar itu bisa mengakibatkan luka. Hal itu tidak akan terjadi apabila minyak cukup. Capek-capek kemeng-kemeng itu bisa sembuh. Hal itu karena sebagai yang keladi kecapean adalah asam laktat, itu bisa diusir dari kaki dan umumnya dari seluruh tubuh kita, karena asam laktat ini adalah biang keladi kecapean. Apabila dalam tubuh terdapat kelebihan
asam laktat, maka kita akan merasa capek dan berujung pada demam. Oleh karena itu, sebagai syarat utama asam laktat ini harus dikeluarkan. Ada cara yang alami bisa mengeluarkan asam laktat, yaitu dengan istirahat yang cukup, berolahraga, dan atau dipijat dengan sistem terapi pijat urut ini. Kemudian setelah itu kaki kanan kita lipat dan dipijat lagi sehingga kaki menjadi lemas, tidak kaku, tidak sakit, sehingga capek-capek pun akan hilang. Kemudian sama seperti pada kaki kiri, kaki kanan juga kita berikan pijatan refleksinya. Caranya ya, telapak kaki pada titik-titik tertentu kita pijat dengan jari jemari kita, sehingga akan merangsang atau menstimulasi saraf ya, dan saraf tersebut ya, bila terstimulasi maka akan mampu untuk membenahi kelainan pada seluruh organ tubuh kita. Kemudian setelah itu ya, dari kaki kita tarik-tarik, kemudian sela-sela jari juga kita pijat, dan selanjutnya kita lipat ke depan kaki tersebut dan kita treatment pada wilayah bokong ya, atau pantat. Dan setelah kaki kiri, kaki kanan selesai, kemudian kita lanjut kedua kaki secara bersama-sama kita pijat. Caranya seperti yang Anda lihat pada video kali ini. Kita pijat alurnya dari bawah sampai ke atas, ke pangkal paha, secara berulang-ulang, sehingga nantinya peredaran darah menjadi lancar, tubuh akan lemes, asam laktat akan hilang. Kemudian setelah itu kedua kaki kita lipat. Caranya seperti yang Anda lihat pada video kali ini. Setelah itu kita lanjut ya ke bagian pantat. Pantat kita pijat-pijat ya, secara berulang-ulang, sehingga kemeng ataupun sakit yang terdapat pada pantat nanti juga akan sembuh. Dan pijatan ini harus dikonfirmasi. Ada orang yang suka dengan pijatan yang lembut, sedang, dan bahkan ada orang yang suka dengan pijatan yang ekstrim. Hal ini tergantung pada kekuatan masing-masing. Oleh karena itu harus dikonfirmasi agar didapatkan hasil pijatan yang bagus dan nyaman, tidak terasa sakit. Caranya seperti yang Anda lihat pada video kali ini ya. Dan apabila ya pijatan ini dirasa kurang keras, kita bisa menggunakan siku tangan kita. Caranya, siku tangan kita lipat 90 derajat, kemudian kita tekankan pada pantat ya, sehingga terdapat tekanan yang lebih kuat. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini ya.
demikian, maka pijatan nanti diharapkan mendapatkan hasil yang baik, dan yang jelas pasien juga akan mendapatkan kelegaan dan kenyamanan dari hasil pemijatan kita ya. Kemudian setelah itu kita lanjut pemijatan bagian pinggang sampai ke punggung. Caranya seperti yang Anda lihat pada video tadi ya, punggung, pinggang sampai ke punggung kita pijat, kita secara berulang-ulang sehingga semua keluhan yang terdapat di pinggang maupun punggung nanti dapat tersolusikan. Caranya seperti yang Anda lihat pada video kali ini ya. Dan yang perlu diperhatikan, di daerah pinggang sampai ke punggung itu terdapat tulang belakang. Mana di dalam tulang belakang itu terdapat ya, sumsum tulang belakang dan saraf yang sangat vital dan mengendalikan organ-organ tubuh kita. Oleh karena itu perlu juga kita berikan pijatan refleksi ya. Caranya ya, kita tekan-tekan pada tulang belakang tersebut, kita berikan pijatan sehingga nanti saraf akan terstimulasi, sehingga organ tubuh, paru-paru, jantung, ginjal dan sebagainya yang mengalami abnormal nanti bisa pulihkan atau disembuhkan. Jangan lupa ya, di daerah punggung tersebut yang di sela tulang belikat ya, sela-sela tulang belikat itu kita berikan pijatan. Itu akan memberikan sensasi yang enak luar biasa. Apabila dirasa ya pijatan ini juga kurang kuat ya, nanti kita bisa menggunakan siku tangan kita. Caranya, siku tangan sebelah kanan ya, nanti kita lipat 90 derajat dan kita tekan-tekankan pada wilayah sekitar pinggang sampai punggung. Sehingga khususnya ya, bagi yang penggemar pijatan yang kuat itu nanti juga akan tersolusikan, akan merasakan manfaatnya. Oleh karena itu setiap pijatan harus dikonfirmasi. Kemudian setelah itu ya, tangan kiri kita lipat dan di sela tulang belikat itu kita berikan pijatan. Dan bila perlu juga menggunakan siku tangan kita agar pijatan lebih kuat ya. Demikian juga ya, tangan yang sebelah kanan juga kita lipat ke belakang, kemudian kita pijat sela-sela tulang belikat tersebut. Ini akan memberikan sensasi yang enak luar biasa, dan sakit-sakit kemeng-kemeng juga akan hilang nanti ya.
kemudian kita tekan-tekan seperti ini akan berbunyi kretek ya, terutama yang sama sekali belum pernah kita pijat. Kemudian kita miringkan baik ke kiri maupun ke kanan, dan setelah itu si terapis memposisikan diri di atas kepala pasien, kemudian bagian pundak ya kita pijat lagi. Caranya seperti yang Anda lihat pada video kali ini ya. Jangan lupa kemudian ke arah tengkuk ya. Itu daerah punggung, daerah tengkuk kita pijat-pijat, kemudian lari ke kepala ya. Caranya kepala kita pijat-pijat secara berulang-ulang ya. Ini akan memberikan sensasi yang luar biasa bagi mereka yang sakit, terutama sakit vertigo ya, dan migrain. Kemudian rambut kita tarik, telinga juga kita tarik. Setelah itu miring ke kiri maupun ke kanan dan kita pijat kepala bagian samping. Hal ini akan memberikan sensasi enak yang luar biasa, sekaligus sebagai upaya untuk menstimulasi saraf yang terdapat di kepala ya. Bagi Anda yang vertigo dan migrain dan sakit kepala yang lainnya bisa sembuh ya dengan cara yang seperti ini. Anda juga bisa mencobakan ya pada pasangan Anda dengan teori yang sudah saya berikan ini, sehingga pasangan Anda akan mendapatkan perhatian khusus dari Anda sendiri. Setelah itu kita lanjut ke pemijatan bagian tangan masih dalam posisi tengkurap. Caranya ya, tangan kiri kita pijat dari pangkal tangan sampai ke pangkal lengan secara berulang-ulang. Caranya seperti yang Anda lihat pada video kali ini. Dan telapak tangan kita berikan juga pijatan refleksi yang akan menstimulasi saraf ya. Diharapkan nanti dari telapak tangan pun bisa menormalkan kembali organ-organ tubuh yang mengalami kelainan atau sakit, sehingga organ-organ tersebut dapat bekerja normal kembali. Caranya ya, telapak tangan kita pijat-pijat ya, jari-jari tangan kita pijat serta kita tarik-tarik, dan sela-sela jari kita pijat-pijat ya. Apabila terdapat semacam keluhan ya nanti agak sakit ya, namun demikian tidak apa-apa, itu merupakan upaya pengobatan ya. Bagi mereka yang mengalami keluhan ya. Sehingga banyak ya penyakit yang sembuh dari hasil pijatan sistem terapi pijat turut ini ya. Dan setelah itu tangan kiri kita lipat ke belakang, dan sela-sela tulang belikat kita pijat-pijat ya. Serta daerah punggung khususnya juga kita pijat-pijat. Dan selanjutnya dilanjut pada tangan kanan masih dalam posisi tengkurap ya. Caranya sama pada tangan kiri ya. Tangan kanan kita oles dengan minyak, kemudian kita pijat lagi secara berulang-ulang sehingga didapatkan tangan yang lemas.
sehingga dengan demikian ya tidak ada tempat lagi untuk asam laktat ya, yang merupakan biang keladi kecapean tadi ya, yang akhirnya diusir dari dalam tubuh dan keluar melalui saluran pembuangan. Dan sebagai dampak dari terapi pijat mulut ini biasanya ya itu akan sering buang air kecil, mungkin mencret, dan mungkin malah jarum atau badan sakit semua. Hal itu tidak ada masalah dan tidak perlu risau serta jangan diobati, karena itu merupakan usaha semacam detoksifikasi, pengeluaran racun yang terdapat di dalam tubuh kita. Sehingga biasanya apabila habis dipijat kemudian digunakan untuk istirahat ya, tidur nyenyak, biasanya habis bangun tidur itu tubuh akan terasa enteng, akan terasa enak, dan segala keluhan penyakit nanti akan sembuh. Kemudian setelah itu tangan kanan kita lipat dan kita berikan pijatan pada sela-sela tulang pijat ya, terdapat sendi, dan kita pijat-pijat pada selasanya, itu akan memberikan sensasi yang enak luar biasa. Kemudian langkah berikutnya yaitu dalam posisi telentang. Caranya kaki kanan kita oles dengan minyak, kemudian kita pijat-pijat dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara merata ya. Yang perlu diperhatikan ya daerah lutut ya atau dengkul itu ya, itu kita stimulasi ya agar cairan sendi, cairan sinovial yang terdapat di dalam lutut tersebut akan normal kembali ya. Dan setelah itu kita angkat dan kita pijat lagi. Sehingga dipastikan ya kaki ya baik dari posisi tengkurap maupun telentang nanti tidak ada yang terlewatkan, terpijat semua ya. Kemudian setelah itu kita tarik ke depan ya, kaki kanan kita tarik ke depan. Ini untuk mengolahragakan ya. Ini akan tembus ke punggung ya, juga akan mengalami reaksi. Caranya seperti yang Anda lihat pada video kali ini ya. Dan kita lipat dan kita pijat lagi. Kemudian setelah itu kita lanjut ke kaki bagian kiri ya, dalam posisi telentang. Caranya sama, kaki kiri kita oles dengan minyak, kemudian kita pijat dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang, sehingga didapatkan kaki yang lemes ya, yang tidak kaku. Nanti peredaran darah juga akan lancar, saraf akan normal kembali, serta asam laktat nanti akan benar-benar ditahan dari dalam tubuh kita, sehingga tidak terjadi kecapean dan bahkan sampai demam. Dan setelah itu kaki kiri kita tarik ke atas, kemudian kita pijat lagi. Hal ini untuk memastikan bahwa tidak ada yang terlewatkan dalam pijatan ini ya. Dan kita tarik ke depan. Ini akan memberikan treatment pada punggung sampai pinggang sampai punggung ya. Karena seperti yang Anda lihat pada hal ini. Setelah itu kita lipat dan kita olahragakan gitu ya, dan kita pijat lagi. Dan setelah kaki kanan kaki kiri selesai ya, kemudian kedua kaki secara bersamaan kita pijat. Caranya seperti yang Anda lihat pada video kali ini ya.
ini akan memberikan sensasi yang enak luar biasa ya, dan kemang sakit capek-capek nanti akan sembuh. Di daerah paha jangan lupa kita berikan tekanan ya, tekanan semacam ini akan memberikan sensasi yang enak luar biasa. Kemudian setelah itu ya, kedua kaki kita angkat ke atas dan kita perlakuan treatment seperti ini ya, kita tarik ke depan sehingga antara kaki, pinggang dan punggung nanti akan berkontraksi. Dan setelah itu kita lipat kedua kaki dan kita pijat lagi. Langkah selanjutnya kita beralih ke daerah perutnya. Caranya perut kita oles dengan minyak, kemudian kita pijat ya. Yang perlu diperhatikan, kita harus bijaksana dalam memijat perut ya. Tidak boleh over dalam memijat perut ya, kecuali kalau terjadi masalah. Dan pijatan ini juga bisa digunakan sebagai sarana diet ya, bagi yang perutnya mungkin berat ya. Kita berikan treatment semacam ini sehingga lemak akan terusir dari permukaan perut dan nanti perut Anda akan langsing ya. Mungkin pemijatan ini dirasa tabu ya, karena harus melepas pakaian. Namun apabila dilihat dari manfaatnya, ini sangat besar sekali ya. Secara alami bisa menyembuhkan penyakit tanpa menggunakan obat-obatan kimiai. Yang perlu diperhatikan bahwa obat-obatan kimia itu ya zat aktif atau residunya tidak bisa terlarut dan akan terakumulasi di dalam tubuh kita. Sehingga hal itu dipercaya akan menjadi ya, merupakan penyebab penyakit baru ya, termasuk diantaranya ada kanker ya. Oleh karena itu kita harus secara bertahap ya, harus back to nature ya, kembali ke alam dengan tidak mengesampingkan obat-obatan kimia juga. Artinya dalam kasus-kasus yang berat obat kimia tetap dipakai. Mungkin Anda akan menambahkan ya, demi sempurnanya ulasan ini kami persilakan ya, silakan tulis pada kolom komentar ya. Dan yang perlu diperhatikan ya, komentar Anda harus sesuai dengan pedoman komunitas YouTube. Apabila komentar Anda tidak sesuai dengan pedoman komunitas YouTube, maka nanti diperkirakan komentar Anda akan dihapus oleh YouTube sendiri. Dan setelah pijatan perut selesai, kita lanjut ke pijatan sekitar wilayah dada. Caranya ya, dalam posisi telentang, tangan kita rentangkan ya, dan kita pijat dari pangkal lengan sampai ke pangkal tangan secara berulang-ulang. Pada pangkal lengan kita berikan pijatan ya, khususnya bagi mereka yang mungkin merasa sesak napas ya. Dan ini akan melonggarkan nafas Anda, serta kemang-kemang di daerah sekitar punggung nanti juga akan
Caranya seperti yang Anda lihat pada video kali ini. Kita pijat terus secara berulang-ulang ya, terutama dari sekitar pangkal lengan ketiak itu sampai ke pangkal lengan tangannya. Setelah itu kita lanjut ke pijatan bagian kepala dalam posisi telentang. Caranya ya, bagian kepala kita oles dengan minyak, kemudian dari alis itu ya kita pijat, kita tarik-tarik ke atas ya sampai ke rambut. Caranya seperti yang Anda lihat pada video kali ini ya. Hari ini akan memberikan relaksasi yang enak sekali untuk daerah kepala ya. Dan setelah itu rambut juga kita tarik-tarik sebagai stimulasi saraf kepala ya. Hari ini akan memberikan relaksasi yang luar biasa enak. Serta jangan lupa telinga ya, secara bersamaan kita tarik-tarik ya. Untuk beberapa penyakit seperti vertigo dan migrain bisa sembuh dengan cara seperti ini. Kemudian kepala kita piringkan ya, miring ke kiri maupun ke kanan secara berulang bergantian. Kita pijat bagian samping ya, samping kepala, pelipis. Yang perlu diperhatikan di daerah leher itu harus kita hati-hati dalam pemijatan ya, jangan sampai terjadi malpraktek sehingga daerah sensitif nanti bisa menjadikan hal yang tidak baik ya. Kemudian setelah itu kepala kita angkat dan kita pijat bagian pundak, masih dalam posisi telentang ya. Caranya seperti yang Anda lihat pada video kali ini. Ini akan memberikan sensasi yang enak luar biasa. Kemudian setelah itu ya, kita pijat baik tangan kiri maupun tangan kanan secara berulang dalam posisi telentang. Perlu diperhatikan di daerah lengan itu ya, sekitar lengan itu harus bebas dari timbunan asam laktat yang ditandai keras seperti kertas gitu. Dipijat semacam itu maka asam laktat akan terusir larut dalam dan dibuang melalui saluran pembuangan. Dan secara khusus pula kita berikan pijatan refleksi pada telapak tangan. Kalau tadi dalam posisi tengkurap, sekarang dalam posisi telentang. Caranya ya, pada telapak tangan pada titik-titik tertentu kita pijat-pijat ya. Jari kita pijat serta kita tarik-tarik, serta jari sela-sela jari kita pijat. Di telapak tangan pula ya kita bisa merefleksi, menstimulasi saraf kita sehingga saraf yang berhubungan dengan organ-organ tertentu nanti juga akan sembuh. Apabila terjadi kelainan maka akan normal kembali. Dan setelah itu kita lipat ke depan dan kita pijat pada pangkal lengan. Dan kita lanjut pada tangan selanjutnya ya, tangan sebelah kiri dalam posisi telentang. Caranya sama, tangan kita oles dengan minyak, kemudian kita pijat-pijat dari pangkal lengan sampai ke pangkal tangan secara berulang-ulang sehingga tangan mendapatkan tangan yang lemes. Dan telapak tangan juga kita berikan pijatan refleksi. Hari ini akan memberikan sensasi enak luar biasa sekaligus kejutan ya.
semacam kayak di aliran arus listrik gitu ya, jadi bisa tembus ke dada. Itu biasa karena itu merupakan upaya untuk merefleksi saraf. Kemudian setelah itu tangan kiri kita lipat dan kita pijat pada pangkal kaki. Hal itu akan memberikan sensasi yang enak luar biasa ya. Kemudian setelah itu ya, tangan kita rentangkan dan kita angkat tubuhnya ya. Ini untuk memberikan stimulasi kesetimbangan ya. Ini akan memberikan sensasi yang enak luar biasa sekaligus lega. Setelah itu ya, masih dalam posisi terlentang, kita miringkan ya ke kanan, kemudian juga nanti ke kiri, dan kita pijat bagian pundak dan entong-entong atau sulang belikat ini ya. Ini akan memberikan sensasi yang enak luar biasa. Kemudian kita lanjut sampai ke bawah hingga ke kaki. Kaki kita pijat-pijat ya. Kemudian kita lipat dan tangan kanan kita tekan-tekankan seperti yang Anda lihat pada video ini ya. Dan dilanjut pada kaki yang sebelah kiri juga. Itu juga kita perlakukan sama ya. Dan kita lipat bersama agar lemes ya tadi. Setelah itu kita miringkan ke kiri ya, atau selanjutnya caranya sama, dan beda juga kita pijat-pijat ya, bisa antara selang pijat itu ya, pijat-pijat. Ini akan memberikan sensasi enak luar biasa. Kemudian juga ke bawah ya, sampai ke pantat juga kita pijat-pijat lagi. Hal ini bertujuan untuk memberikan ya, pijatan samping ya, dijamin bahwa pijatan ini dari belakang, depan, samping, kiri, kanan itu tidak ada yang terlewatkan begitu ya, sehingga asam laktat khususnya itu akan benar-benar terusir dari dalam tubuh dengan cara dipijat ini ya. Dan kaki ya, kita lipat akan secara bersama-sama begitu, akan memberikan sensasi yang enak luar biasa, lemes ya. Dan setelah itu selanjutnya dalam posisi duduk ya. Caranya ya, dari pinggang sampai ke punggung, bahkan kepala nanti kita pijat-pijat seperti ini ya, benar-benar pijatan ini efektif ya, tidak ada yang terlewatkan. Kepala juga kita berikan pijatan ya, dan pada bagian pinggang sampai punggung kita berikan treatment ya, kita tarik ke belakang dengan penumpu lutut kita ya, dengkul ataupun lutut kita ya. Caranya seperti yang Anda lihat pada video kali ini ya, tertarik itu akan memberikan efek kretek gitu ya. Kemudian tangan kita lipat ke belakang dan kita miringkan ke kiri dan ke kanan seperti ini ya. Nah, saya kira proses pemijatan ini sudah selesai. Terima kasih telah menonton sampai selesai, dan jangan lupa dukung terus demi kemajuan channel ini. Sampai jumpa.